Halo semuanya, dalam video ini kami bertiga akan membahas mengenai salah satu teori komunikasi yang sangat populer. Jadi nama teorinya adalah Symbolic Convergence Theory. Jadi SCT ini pertama kali ditemukan pada tahun 1972 oleh Ernest Berman. Oke, jadi pada awalnya itu Borman mengamati bahwa dinamika suatu kelompok kecil dan dia juga menemukan bahwa ketika seseorang melakukan diskusi itu sebenarnya secara nggak langsung itu udah berbagi cerita, candaan, dan juga gambaran imajinatif mengenai suatu konteks. Nah, ketika cerita itu disetujui bersama dan menular ke anggota lain, nah suasana ini dalam suatu kelompok itu mendadak menjadi lebih kompak dan juga penuh semangat. Nah, dari situlah lahir sebuah konsep yang namanya fantasy. Bukan berarti fantasi itu adalah hal yang gak nyata, bukan. Tapi sebuah cerita yang bermakna menciptakan gambaran bersama. Jadi, dalam saat ini, cerita itu menyebar dan juga disambut oleh banyak anggota. Nah, terbentuklah teori fantasi chain, ataupun juga teori rantai fantasi. Nah, dalam ketika rantai cerita ini makin kuat, terciptalah suatu simbolik convergence, di mana penyatuan makna dan juga emosi dalam suatu kelompok itu dapat terbentuk. Sekarang kita masuk ke asumsi dasar dari Symbolic Convergence Theory. Pertama-tama, manusia membangun realitas sosial melalui simbol dan juga cerita. Kita paham bahwa dunia itu bukan hanya dari fakta, tapi juga dari makna yang kita ciptakan bersama-sama. Kedua, kelompok akan merasa lebih kompak ketika mereka berbagi cerita yang cenderung sama. Cerita itu menciptakan identitas dan rasa kebersamaan. Nah, yang ketiga, cerita yang dibagikan itu dapat memengaruhi tindakan kelompok, termasuk keputusan, sikap, dan juga arah-arah dari komunikasi. Teori ini cukup banyak digunakan dalam berbagai konteks. Dalam organisasi, cerita tentang perjuangan tim bisa meningkatkan solidaritas. Dalam politik, tokoh publik sering membuat narasi besar seperti Indonesia Emas 2045 untuk menyatukan harapan masyarakat. Di fandom, seperti fandom K-pop ataupun anime, simbol, jargon, dan cerita tentang idol mereka bisa menciptakan rasa identitas yang bersama. Dalam media dan film SCT, itu membantu menjelaskan bagaimana cerita tertentu bisa membentuk cara pandang masyarakat. Sekarang kita bahas kelebihan dari teori ini. SCT ini sangat fleksibel dan juga bisa digunakan untuk menganalisis budaya konteks seperti organisasi, politik, media, hingga budaya populer. Teori ini juga membantu menjelaskan mengapa ide atau cerita bisa cepat viral. Selain itu, teori ini memberi kita perhatian pada emosi dan juga narasi, sesuatu yang memang sangat nyata dalam kehidupan kelompok. Namun, tentu ada kekurangannya. SCT ini sulit diukur secara objektif karena bergantung pada interpretasi, simbol, dan cerita. Selain itu, teori ini kurang memperhatikan isu kekuasaan atau konflik internal dalam kelompok. Dan analisisnya bisa menjadi subjektif tergantung siapa yang menginterpretasi cerita. Kesimpulannya, Symbolic Convergence Theory menjelaskan bagaimana cerita dan imajinasi bersama dapat menyatukan sekelompok orang, membuat mereka memiliki makna, emosi, dan visi yang sama melalui proses fantasi dan fantasy chain. Terima kasih sudah menonton dan semoga penjelasan ini membantu kalian memahami teori ini dengan lebih jelas.